Seorang raja suka menggali parit dan bercocok tanam, tak pandai memainkan pedang, dan seorang yang homo. Raja Edward II adalah putra keempat pasangan Raja Edward I dan Permaisuri Leonor. Selain menjadi Raja Inggris, ayahnya juga adalah penguasa Kadipaten Gaskonia di Perancis dan menyandang jabatan Yam Tuan Irlandia. Ibunya berasal dari keluarga kerajaan Castilla dan berkuasa atas Kabupaten Ponthieu di kawasan utara Prancis. Ayahnya, Raja Edward I, adalah seorang pemimpin militer yang ulung. Pernah memadamkan pemberontakan para baron pada era 1260-an dan pernah ikut serta dalam Perang Salib ke-9. Pada era 1280-an, ia menaklukkan Wales Utara serta menumbangkan pemerintahan pangeran-pangeran pribumi Wales. Dan pada era 1290-an, ia ikut campur dalam Perang Saudara Skotlandia, serta menyatakan kedaulatannya atas negeri itu. Raja Edward I dipandang sebagai penguasa yang benar-benar mumpuni pada zamannya. Sangat mampu mengendalikan para Earl yang merupakan kaum ningrat senior dalam peringkat kebangsawanan Inggris. Menurut sejarawan Michael Prestwich, Edward I adalah seorang raja yang membuat orang merasa takut dan segan pada dirinya. Sementara John Gillingham menyifatkannya sebagai seorang jago gertak. Namun, ada sebuah cerita menarik dari Raja Edward II, anak dari Raja Edward I ini. Sebelum penobatan Raja Edward II, jauh dari tahun 1307, pegawai dan pejabat kerajaan sudah mengetahui tentang kebiasaan-kebiasaan aneh dan ketertarikan yang mencurigakan dari Raja Edward II. Raja Edward II menyukai pekerjaan kasar, menggali, dan membuat atap. Pekerjaan yang kurang pas untuk seorang pewaris tahta kerajaan. Ia tidak terampil dalam adu tombak dan berperang. Lebih parahnya, banyak para pakar sejarah yang mengatakan Raja Edward II adalah seorang homoseksual yang terang-terangan. Kembali ke masa kanak-kanak, watak dan penampilan Edward II. Edward II mengenyam masa kanak-kanak sewajar yang dijalani seorang anak raja. Ia meminati kegiatan berkuda, serta membiarkan kuda dan kelak mahir menunggang kuda. Ia juga menyenangi anjing, terutama anjing jenis Greyhound. Ia tidak meminati kegiatan berburu biasa maupun berburu dengan alap-alap atau burung elang peliharaan yang populer pada abad ke-14. Ia mengemari musik, antara lain seni musik Wales, permainan alat musik crowd yang baru saja diciptakan, serta permainan alat musik organ. Ia tidak ikut serta dalam kejuaraan adu ganjur, mungkin karena tidak mahir atau karena dilarang ikut demi keselamatan dirinya. Tetapi ia tentunya menggemari olahraga ini. Edward tumbuh tinggi kekar dan dianggap rupawan menurut standar ketampanan pada zamannya. Ia terkenal fasih berpidato di muka umum dan bersikap murah hati terhadap para pengurus rumah tangganya. Di luar kelaziman, ia gemar mengayuh sampan, menanam dan merawat tanaman pagar, menggali selokan, serta bergaul akrab dengan para buruh dan pekerja-pekerja kalangan bawah lainnya. Perilaku semacam ini dianggap tidak wajar dilakukan kaum ningrat kala itu, sehingga menuai kecaman. Pada tahun 1290-an, ayah Edward menandatangani perjanjian Birgham yang berisi janjinya untuk kelak mengawinkan Edward, yang kala itu baru berumur 6 tahun, dengan putri Margaret, anak tunggal Raja Norwegia, yang berpeluang menjadi ahli waris tahta kerajaan Skotlandia. Putri Margaret wafat pada tahun yang sama, sehingga perjodohan pun batal. Ibu Edward, Permaisuri Leonor, wafat tak lama kemudian. Disusul nenek Edward, Ibu Suri Eleanor dari Provenza. Raja Edward I yang sangat berduka cita ditinggal mati permaisurinya menggelar upacara pemakaman besar-besaran. Permaisuri Leonor
wafat meninggalkan warisan jabatan penguasa Kabupaten Pontiau bagi putranya. Raja Edward ke-1 berencana mencarikan jodoh untuk Edward dari lingkungan keluarga kerajaan Prancis demi mengekalkan hubungan damai kedua negara. Tetapi terkendala perang dengan Prancis yang meletus pada tahun 1294. Raja Edward ke-1 selanjutnya meminang putri Bupati Flandria untuk putranya. Tetapi perjodohan ini pun gagal, lantaran dihalang-halangi Raja Prancis Philip keempat. Pada masa permulaan pemerintahan Edward kedua, waktu itu saat Raja Edward ke-1 mengirim pasukannya untuk memerangi Skotlandia pada tahun 1302 Masehi dan mengikut sertakan Edward kedua saat musim panas. Namun karena ada uzur, Raja Edward ke-1 dikarenakan kondisi fisik dan kesehatannya yang memburuk, membuat Raja Edward ke-1 lambat laun harus meninggal pada 7 Juli di Burgh-by-Sands. Segera mengetahui kabar itu, Edward kedua langsung berangkat ke Skotlandia. Di sini mulai ada yang aneh. Mendiang ayahnya ingin Edward memerangi Skotlandia, tapi malah Edward anaknya pergi ke Skotlandia untuk mendapatkan bantuan dari pendukungnya. Benar saja, waktu itu Edward juga memerintahkan untuk menangkap Uskup Walter Langton dan memecatnya dari jabatan bendahara negara. Terlihat kalau anak dan bapak ini tidak akur sama sekali. Sedangkan jenazah Raja Edward ke-1 disemayamkan selama beberapa bulan di biara Waltham sebelum dimakamkan di biara Westminster dalam keranda batu sederhana dari pualam yang dibuatkan Edward bagi mendiang. Hubungan kontroversial dengan Piers Gaveston. Edward kedua menjalin hubungan akrab sekaligus kontroversial dengan Piers Gaveston. Piers Gaveston lahir pada tahun 1284 dan meninggal pada tahun 1312. Adalah seorang bangsawan Inggris asal Gascon dan orang kesayangan Raja Edward kedua dari Inggris. Pada masa muda, ia membuat Raja Edward ke-1, Longchamp, menjadi terkesan dan diangkat menjadi anggota keluarga dari putra raja tersebut, Edward dari Carnarvon. Ia bergabung menjadi warga rumah tangganya pada tahun 1300-an. Hakikat hubungan Edward dan Piers tidak diketahui secara jelas. Mungkin saja hubungan persahabatan, hubungan asmara, maupun hubungan saudara angkat. Keakraban Edward dan Piers mengilhami sandiwara Edward kedua yang dikarang oleh Christopher Marlowe pada tahun 1592, maupun sandiwara-sandiwara lain, film-film, novel-novel, dan media. Banyak di antaranya yang menonjolkan kemungkinan hubungan asmara sesama jenis antara Edward dan Piers. Sepak terjang Piers selaku anak emas raja menyulut rasa tidak puas di kalangan para baron Inggris maupun keluarga kerajaan Prancis. Sehingga Edward didesak untuk menghukum buang Piers. Sekembalinya Piers dari pembuangan, para baron Inggris mendesak Edward untuk mengesahkan undang-undang pembaharuan dalam berbagai bidang yang disebut Ordinansi 1311. Dengan kekuasaan yang baru mereka peroleh berkat pengesahan undang-undang ini, para baron mengusir Piers dari istana. Edward menanggapi pengusiran Piers dengan membatalkan Ordinansi 1311 dan memanggil pulang anak emasnya. Di bawah pimpinan Earl Lancaster, saudara sepupu Edward, sekelompok baron menangkap dan mengeksekusi mati Piers pada tahun 1312. Tindakan ini memicu konfrontasi bersenjata yang berlangsung selama beberapa tahun. Bala tentara Inggris dipukul mundur di Skotlandia dan Edward dikalahkan secara telak oleh Robert Bruce dalam pertempuran Bannockburn pada tahun 1314. Bencana kelaparan yang timbul menyusul kekalahan Inggris di Skotlandia membuat rakyat Inggris kian geram pada rajanya. Terima kasih telah menonton channel ini. Untuk support kami, jangan lupa untuk like, comment, share. Sampai jumpa di video berikutnya.